Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat Indonesia, bagaimana kalian sudah siap bukan untuk menerima pembelajaran dari rumah hari ini? Nah, tentunya kalian harus siapkan dulu semua alat tulis kalian dan simak video yang akan Ibu berikan tentang penemu yang mengubah dunia. Ini merupakan tema 3 di kelas 6, subtema 1. Tapi ini mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Kita simak. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tokoh berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar dari Michael Faraday. Nah, Michael Faraday ini lahir di Newton Bush di Inggris, tepatnya pada tanggal 22 September 1791. Kemudian Michael Faraday dijuluki sebagai bapak listrik. Mengapa demikian? Karena Michael Faraday ini adalah penemu listrik. Jadi Michael Faraday menjadi terkenal berkat karyanya mengenai kelistrikan dan magnet. Nah, Michael Faraday membuat terobosan baru ketika ia melilitkan dua kumparan kabel yang terpisah dan menemukan bahwa kumparan pertama akan dilalui oleh arus, sedangkan kumparan kedua dimasukkan arus. Inilah yang saat ini dikenal dengan induksi timbal balik. Nah, hal tersebut menghasilkan bahwa perubahan pada medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. Nah, ini juga dikenal dengan hukum Faraday. Berikutnya adalah, tokoh tersebut namanya adalah James Naismith. Kemudian dia lahir di Kanada, tepatnya 6 November 1861. James Naismith adalah penemu olahraga basket. Dia menciptakan permainan bola basket pada tanggal 15 Desember 1891. James Naismith ini adalah penemu olahraga bola basket yang ditantang oleh seorang tokoh pada saat itu untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya. Oleh sebab itu, James Naismith ini menciptakan permainan di luar kelas yang saat ini dikenal dengan olahraga bola basket. Ibu lanjutkan ya. Nah, penemu yang mengubah dunia yang ketiga, gambar itu namanya adalah Thomas Alva Edison. Di mana Thomas Alva Edison ini lahir di Milan, Ohio, tepatnya pada tanggal 11 Februari 1847. Nah, di usia 11 tahun ini Edison kenalnya sudah mendapat telegraf sederhana. Dia sudah membuat telegraf sederhana. Kemudian Edison ini menghabiskan waktu 2 tahun yang membuahkan hasil lampu pijar. Tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1879, di mana lampu pijar buatan dari Edison ini, Thomas Alva Edison ini, dapat menyala selama 40 jam. Nah, kemudian tidak hanya itu, Thomas Alva Edison yang di senggang waktunya digunakan untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan, sehingga pada tahun 1861 Thomas Alva Edison ini juga mencetak koran. Koran yang dia buat laris terjual. Nah, koran itu namanya Weekly Herald. Jadi selama dia melakukan percobaan, dia juga membuat sebuah koran yang bisa dibaca oleh halayak ramai. Nah, Ibu lanjutkan. Nah, berikutnya kalian sudah melihat di layar, di situ ada gambar ban. Ya, kali ini Ibu akan menerangkan tentang penemu ban. Penemu ban itu ada dua.
Siapakah dia? Yang pertama adalah Charles Goodyear. Dia lahir di New Haven pada tanggal 29 Desember 1800. Charles Goodyear ini berhasil menciptakan ban karet yang terbuat dari karet tentunya, yang lebih tahan dari goncangan dan lebih kuat gesekan di permukaan jalan, yang mungkin awalnya masih menggunakan kayu-kayu pada rodanya. Nah, Charles Goodyear ini menciptakan ban yang memang terbuat dari karet, yang bisa tahan di perjalanan. Tidak hanya Charles Goodyear, ada lagi yang menciptakan ban karet. Namanya John Board Dunlop. Lahir di Skotlandia 5 Februari 1840. Nah, John Body Dunlop menciptakan ban yang sudah berisi udara, yang sudah bisa dipompa. Kapan dia menciptakannya? Pada tahun 1845. Nah, berkat penemuan roda, maka pada zaman dahulu itu sudah dapat menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia kendaraan-kendaraan tadi. Lebih cepat dan tentunya lebih mudah. Nah, pengaruh roda saat ini itu memang sangat terasa dengan perkembangan ekonomi masyarakat dunia. Pendistribusian barang-barang dagang lebih cepat dan lebih mudah untuk menyebar. Berkat penemuan dari Charles Goodyear dan John Body Dunlop tentang alat bantu transportasi yang lebih kuat di zamannya, yaitu ban yang terbuat dari karet dan ban yang sudah diisi dengan udara. Sudah tahu bukan tentang penemu ban? Kita lanjutkan kepada penemu yang mengubah dunia yang lain. Penemu yang mengubah dunia berikutnya, tentunya kamu sudah pasti tahu kalau sudah ada gambar di layar tersebut. Betul, kali ini Ibu akan menerangkan tentang penemu jam. Penemu jam adalah Peter Henlein, di mana Peter Henlein ini lahir di Nuremberg, Jerman, yaitu pada tahun 1485. Jam buatannya yang terkenal adalah Taschenuhr, jam yang sudah dibentuk dalam wadah kecil yang terbuat dari logam mulia. Nah, jadi Peter Henlein ini yang menciptakan jam pertama kali, jam tangan pertama kali, bukan yang menemukan bagaimana waktu ya, tapi bagaimana jam itu dibuat lebih kecil. Jadi namanya adalah Peter Henlein. Berikutnya, nah penemu yang mengubah dunia berikutnya yang ada pada layar pasti kamu sudah tahu. Itu adalah gambar lalu lintas, rambu lalu lintas, lampu lalu lintas. Nah, siapakah penemu tentang lampu lalu lintas ini? Ini dia. Namanya adalah Gerrit Augustus Morgan. Di mana Gerrit ini penemu lampu lalu lintas tepatnya pada tahun 1923. Morgan adalah seorang warga Amerika berkulit hitam yang sangat peduli dengan keselamatan orang lain. Nah, Morgan ini terpanggil menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas yang dibuat oleh Morgan ini menggunakan sistem rangkaian paralel, sehingga lampu yang menyala tidak bersamaan tetapi bergantian sesuai dengan sistem lampu yang diinginkan untuk mengatur kendaraan di lalu lintas. Nah,
Ibu lanjutkan ke penemu yang mengubah dunia berikutnya. Nah, di layar ini coba kalian amati. Ini adalah sebuah teknologi pertama yang dibuat oleh Charles Babbage. Nah, Charles Babbage ini lahir di Inggris tepatnya pada tanggal 26 Desember 1791. Charles Babbage ini pada tahun 1991 dengan menggunakan rencana asli dari Babbage membuat sebuah mesin diferensial yang dikembangkan, dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna yang membuktikan bahwa gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Jadi Babbage ini yang menemukan apa anak-anak? Komputer pertama kali. Jadi yang menemukan komputer pertama kali itu adalah Charles Babbage. Nah, penemu yang mengubah dunia yang terakhir yang bisa ibu berikan, ini adalah penemu apa pada gambar? Radio. Ini dia penemunya. Namanya Guglielmo Marconi, di mana dia lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874. Sejak kecil, si Guglielmo itu menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Sehingga pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal dari radio. Nah, pada tahun 1897 Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Nah, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Nah, ini yang disebut dengan sinyal radio. Kemudian disebarluaskan sampai sejauh 3.380 km. Nah, sampai menyeberangi Samudra Atlantik tentunya. Nah, selain itu Marconi juga membuat pemancar radio. Sehingga Guglielmo Marconi disebut sebagai penemu radio. Nah, itu anak-anak beberapa penemu mengubah dunia yang dari dulu menciptakan beberapa alat-alat yang sampai sekarang sudah disempurnakan oleh para penemu-penemu yang lainnya. Tentunya masih banyak lagi penemu-penemu yang bisa mengubah dunia. Kamu pun juga bisa. Yang penting tetap semangat, tetap belajar, dan jaga kesehatan. Terima kasih sudah menyimak video yang Ibu berikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.